Yang mau minum silakan, yang mau makan silakan, nggak apa-apa. Yang penting konsentrasi mendengar pelajaran apa yang kita sampaikan dari semalam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin Thahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah pada malam hari ini kita masih membahas hal-hal yang terkait dengan riddah. Terakhir pertemuan kita masalah riddah dan hari ini masih terkait tentang riddah. Riddah itu adalah perkara yang bisa merusak, membatalkan dan memutuskan keislaman dan keimanan seseorang. Itu riddah. Orang yang terputus iman, batal Islamnya, maka dia disebut dengan orang murtad. Nah, riddah ini atau orang murtad ini itu hampir sama dengan kafir atau kufur. Hanya perbedaannya orang murtad ini yang tadinya Islam lalu terjerumus ke dalam salah satu perkara yang terkait yang bisa merusak keislaman dan keimanannya. Salah satu dari 3 perkara riddah yang bisa memutus dan merusak keimanan dan keislamannya. Baik itu terputus karena terjerumus ke dalam perkataan kufur, ya, atau perbuatan kufur, atau keyakinan kufur. Semuanya itu bisa merusak iman dan Islam seseorang. Dan tidak mesti harus terkumpul dulu ketiga-tiganya. Tidak mesti harus dia terjerumus ke dalam perkataan kufur dulu, lalu perbuatan kufur, lalu keyakinan kufur, baru dia diklaim, baru dia terjerumus ke dalam riddah. Tidak. Salah satu saja. Seperti dia mengucapkan kalimat kufur. Seperti orang yang mengatakan mencaci maki Allah. Tetapi di dalam hatinya dia tetap meyakini keyakinan Islam. Dia tidak meyakini keyakinan yang bisa menjerumuskan dia ke dalam kekufuran. Dan dia tidak juga berbuat perbuatan kufur. Dia hanya mengucapkan kalimat kufur, yaitu mencaci maki Allah. Dengan satu ini saja sudah membatalkan iman dan Islamnya. Maka orang tersebut disebut apa? Murtad. Baik dia mencaci maki Allah tersebut dalam kondisi serius maupun dalam keadaan bercanda. Baik dia tahu hukumnya, bahwa yang mencaci maki Allah itu bisa terjerumus ke dalam kekufuran, baik dia tahu hukumnya maupun tidak tahu hukumnya, tetap dia dihukumi murtad. Baik dia menginginkan keluar dari Islam
maupun tidak menginginkan keluar dari Islam, ketika dia sudah mencaci maki Allah, dia sudah tidak lagi muslim. Saat itu juga dia sudah disebut dengan murtad. Jadi orang murtad ini sudah pasti kafir. Tapi tidak semua orang kafir itu murtad. Apa bedanya? Karena di dalam orang kafir bisa saja sebelumnya dia belum pernah Islam. Dia terlahir dari kedua orang tua yang kafir, lalu tumbuh di lingkungan orang-orang kafir, dalam didikan orang kafir, lalu sampai pada umur baligh. Ya, umur baligh itu kalau perempuan salah satu dari 3 perkara. Keluar darah haid, itu biasanya minimal itu umur 9 tahun lebih sedikit. Ya. Atau mimpi basah. Mimpi basah bukan mimpi ngompol, artinya dia mimpi sesuatu kemudian keluar mani. Mimpi yang mewajibkan mandi wajib. Atau yang ketiga, kalau tidak terjadi salah satu dari 2 tadi, terjadi yang ketiga yaitu sampai umurnya 15 tahun Hijriyah. Kalau yang pertama belum keluar misalnya, belum keluar darah haidnya, yang kedua belum keluar maninya, tapi sudah 15 tahun Hijriyah, dia tetap sudah dikatakan balighah. Atau umurnya baru 11 tahun, belum keluar darah haidnya, tapi sudah keluar maninya, maka juga sudah dikatakan balighah. Atau pada umur 10 tahun sudah keluar darah haid, tapi belum pernah keluar mani, belum pernah mimpi basah. Umurnya masih 10 tahun, baru keluar darah haid, maka dia tetap sudah dikatakan balighah. Atau kalau laki-laki salah satu dari 2 perkara selain haid. Mimpi, keluar mani, atau sampai umurnya 15 tahun Hijriyah. Anak ini sampai berumur baligh masih dalam keyakinan kufur. Maka pada saat itu dia dikatakan apa? Orang kafir asli, bukan orang murtad, tapi kafir. Tapi kalau orang murtad yang tadinya dia Islam, ya, lahir dari kedua orang tua yang Islam, ya, atau misalnya dia lahir dari kedua orang tua yang kafir, tapi ketika balik dia masuk Islam. Setelah Islam terjadi salah satu dari hukum kufur yang 3. Dia mencaci maki Allah misalnya, maka pada saat itu dia dikatakan murtad. Yang tadinya Islam terjerumus ke dalam kekufuran, maka dikatakan murtad. Ingat, sangat penting yang harus kita pahami di sini, yang kita tekankan di sini, bahwa seseorang ketika sudah terjerumus ke dalam kekufuran, seperti mencaci maki Allah tadi, ya tidak mesti dia harus dalam keadaan serius dulu baru terjerumus. Kalau bercanda, dia tidak terjerumus. Tidak. Bercanda sekalipun tetap terjerumus. Jangankan mencaci maki Allah, dia menceraikan istrinya saja dalam keadaan bercanda, dalam hukum fikihnya jatuh talak. Dalam keadaan bercanda ini, ketawa-ketawa. Ya, lalu dia mengatakan kepada istrinya, saya talak kamu hari ini juga. Walaupun bercanda, udah jatuh talak itu. Ya, kalau masih talak 1, talak 2, masih bisa rujuk. Tapi harus dirujuk dulu istrinya, ya, sebelum berakhir masa iddahnya baru boleh digauli. Jangan sampai setelah ditalak belum dirujuk gitu kan, langsung digauli, maka hukumnya jatuhnya apa? Zina. Nah, itu pun kalau talak 1 dan talak 2. Kalau talak 3, panjang ceritanya itu. Sampai istrinya harus nikah dulu dengan orang. Kalau udah talak 3, itu nanti ada dalam pembahasan fikihnya ya. Bisa
pelajari nanti dalam masalah fikih. Nah ini, jadi dalam hal ini bercanda sekalipun ketika mentalak istrinya jatuh talak, apalagi orang yang mencaci maki Allah ya sudah bisa membatalkan iman dan Islamnya. Pada saat itu dia murtad ya kafir. Ya. Dan pada saat itu dia tidak diterima lagi semua amal solehnya. Apapun yang dia lakukan setelahnya dengan niat baik sekalipun tidak mendapatkan nilai pahala, bahkan tidak diterima amal solehnya, kecuali kalau dia kembali masuk Islam, kecuali kalau dia bertaubat selama sebelum ditutup waktu bertaubat, sebelum berakhir waktu bertaubat. Di antara ditutupnya masa waktu bertobat ya ketika matahari terbit dari sebelah barat, tanda kiamat besar, atau apabila nyawanya sudah sampai ke gor-gornya. Jadi kalau nyawanya, rohnya sudah sampai ke sini ketika ditarik oleh malaikat, maka pada saat itu sudah tidak lagi diterima taubatnya. Atau dalam kondisi mau tenggelam, tidak memungkinkan lagi selamat, sudah tenggelam, ya, detik-detik mau meninggal, saat itu sudah tertutup pintu taubatnya. Dan itu terjadi pada Fir'aun, ketika dia tenggelam, sudah mau mati, dia sempat bertaubat, tapi sudah tidak diterima lagi taubatnya, tertutup taubatnya, mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, selama sebelum tertutup masa taubat, maka dia ya masih bisa bertobat dengan cara apa? Nah, ini harus dibedakan bertobatnya orang murtad atau orang kafir ke Islam dengan bertobatnya orang Islam ketika melakukan maksiat. Ada dua hal yang berbeda. Kalau tobatnya orang murtad atau orang kafir, caranya apa? Tidak lagi mencaci maki Allah. Tidak lagi meyakini keyakinan kufur tersebut. Lalu dia mengucapkan dua kalimat syahadat dengan niat masuk Islam, walaupun dengan bahasa Indonesia, selain bahasa Arab. Tapi lafaznya sesuai semakna dengan dua kalimat syahadat. Misalnya dengan bahasa Indonesia dia mengatakan, saya bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Niat masuk Islam maka dia sudah muslim, walaupun bahasa Indonesia. Nah, jadi kita yang sudah memahami hal ini, kalau ada orang misalnya ingin bertobat masuk Islam, minta dituntun masuk Islam, nggak boleh ditunda. Ketika dia minta dituntun untuk masuk Islam, kita tidak boleh menunda walaupun kita pedagang. Walaupun kita bukan seorang kiai misalnya. Jangan sampai mengatakan, ya udah ke kiai saja, saya nggak tahu. Langsung kita tuntun. Jangan sampai juga diundur. Suruh mandi dulu. Nah, itu yang terjadi di sebagian orang. Oh, kamu mandi dulu, pikirkan dulu. Padahal dia udah minta dituntun untuk masuk Islam, kok dipikirkan dulu. Kan ada seperti itu, pikirkan dulu, mandi dulu, nggak boleh. Ya, bahkan disebutkan itu dalam beberapa kitab para ulama dijelaskan tentang hal ini. Bahkan seorang khotib ketika berkhutbah, lalu ada seseorang misalnya, ya, menyapa khotibnya sedang khutbah di atas minbar, ya Ustadz katanya, misalnya, ya saya ingin masuk Islam, apa yang saya ucapkan, kata dia. Maka si khotib harus segera menuntun dia ketika di mimbar itu untuk masuk Islam. Kalau seandainya khotib mengatakan tunggu dulu, saya selesaikan khutbah saya dulu baru saya ajarkan bagaimana masuk Islam, apa kata para ulama? Kafarul khotib. Maka yang orang khotib tadi keluar dari Islam. Kenapa? Karena ridho terhadap kekufuran.
ya, selama rentang waktu beberapa menit. Ketika dia mengatakan nanti saya selesaikan dulu khutbah baru saya tuntun. Kita begitu juga, ketika ada orang minta dituntun untuk masuk Islam, segera dituntun orangnya mengucapkan kalimat syahadat. Kalau dia tidak bisa mengucapkan kalimat Muhammad, maka bisa diganti dengan Abul Qasim. Ya, jangan lama-lama dulu, hak dulu 1 jam atau hak dulu sehari diajarin. Enggak, langsung diganti apa? Abul Qasim Rasulullah. Ya, anak Rasulullah yang tertua namanya apa? Al-Qasim. Makanya Rasul juga dipanggil dengan Abul Qasim. Nah, jangan Muhammad tapi Muhammad. Kalau dia mengucapkan Muhammad, harus diulang Muhammad. Walaupun pakai bahasa Indonesia harus hak juga. Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Nah, walaupun dia misalnya KTP-nya non-Islam misalnya, KTP-nya, lalu dia ingin masuk Islam, tetap kita tuntun saat itu, baru nanti di depan masyarakat mengucapkan kalimat syahadat lagi untuk apa? Identitas. Tapi kita sudah tuntun terlebih dahulu untuk masuk Islam. Nah, ini juga harus kita pahami. Ini masuk dalam kaidah yang mengundur waktu. Tadi kata para ulama, ar-ridho bil kufri kufur. Kaidah sepakatan para ulama, orang yang ridho dengan kekufuran, maka dia terjumus ke dalam kekufuran. Sebagaimana ar-ridho bil maksiyah, orang ridho dengan maksiat dia terjumus dalam maksiat, begitu juga orang ridho dengan kekufuran terjumus ke dalam kekufuran. Nah, jadi kembali lagi bahwa riddah itu bisa memutuskan dan merusak keislaman seseorang. Maka setiap muslim mesti memelihara keislamannya dan menjaganya dari hal-hal yang merusak dan yang membatalkan iman dan Islamnya tersebut. Artinya kita harus tahu hukumnya. Kita juga jangan kalau tidak tahu sembarangan menghukumi orang murtad, kufur, syirik, nggak boleh. Harus tahu dulu kita hukumnya, baru boleh kita menghukumi. Begitu juga sebaliknya. Kalau dalam hukum dan disebutkan orang yang mengucap ini kufur, lalu ada orang mengucapnya, kita harus sudah menghukumi dia bahwa dia sudah terjumus ke dalam kekufuran. Ya, tapi cara menyampaikannya dengan cara yang baik, dengan cara memperlihatkan akhlak Islam. Ya. Nah, jadi harus kita pelajari dan wajib untuk dipelajari. Ini salah satu materi tema yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf. Ya, ini terkait tentang iman, tentang akidah. Ya. Pembagian kufur atau riddah terbagi menjadi 3 ini sudah disepakati oleh para ulama Islam, termasuk ulama-ulama di 4 mazhab. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mereka sepakat bahwa riddah terbagi menjadi 3. Baik kufur keyakinan, kufur perkataan, dan kufur perbuatan. Nah, ini kita akan jelaskan perkataan-perkataan para ulama tentang riddah tersebut dari kalangan ulama 4 mazhab. Nah, kita biar semakin yakin lagi. Ya, dan pembagian kufur 3 ini sudah terdapat dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Lalu dikuatkan. Jadi ijma' itu penguatan saja. Menguatkan apa yang sudah tercantum di dalam Al-Quran dan tercantum dalam hadis. Ketika sudah diijma' oleh para ulama. Bukan berarti ketika kita mengambil ijma' ulama, berarti tidak mengambil Quran dan hadis. Keliru, itu pemahaman yang keliru. Justru ketika kita mengambil ijma' ulama, tapi ijma' ulamanya ulama yang berkompeten ya di bidangnya. Bukan orang yang diklaim sebagai ulama, dianggap ulama, lalu dia berijma'. Wah, ini nggak bisa diambil. Ulama yang benar-benar sudah sampai ke derajat ijtihad, mujtahid.
Ya, ulama-ulama mujtahid seperti imam 4 mazhab. Baik. Penjelasan riddah dari ulama mazhab Hanafi. Kenapa kita mulai dari mazhab Hanafi? Karena imam yang 4 ini yang tertua itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang tertua. Kemudian berikutnya Imam Malik. Ya, baru berikutnya 150 Hijriyah Imam Syafi'i, baru yang keempat Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ketiganya sepakat bahwa riddah terbagi menjadi 3. Baik. Salah seorang ahli fikih terkemuka dalam mazhab Hanafi, yaitu Al-Imam Muhammad Amin yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Abidin. Beliau wafat pada tahun 1252 Hijriah. Dalam kitab karya beliau yang berjudul Raddul Muhtar ala Durril Mukhtar, Syarah Tanwir Al-Absar. Nah, ini judul kitabnya. Apa judul kitabnya? Raddul Muhtar ala Durril Mukhtar. Nah, juz ke-6, halaman 354. Beliau berkata, Babul Murtad. Nah, ini babnya. Syar'an ar-raji' an dinil Islam. Kita langsung maknai ya. Bab menjelaskan seorang yang murtad. Dalam tinjauan syariat, orang yang murtad adalah orang yang memutuskan atau keluar dari Islam. Sebab utamanya adalah karena kata-kata kufur yang diucapkan dengan lidahnya. Inilah penyebab utama yang nampak secara zahir, di mana seorang hakim harus menetapkan hukum kafir terhadap orang yang mengucapkan kata-kata kufur tersebut. Selain dengan kata-kata kufur, kekufuran ini dapat terjadi karena sebab lainnya, seperti orang yang berkeyakinan rusak, maksudnya keyakinan rusak, keyakinan kufur, atau seorang yang berniat dalam hati untuk menjadi kafir di masa mendatang. Nah, jadi kalau ada orang, dia tidak meyakini keyakinan kufur saat itu, tapi ada niat. Dia niat ingin akan datang, ingin menjadi murtad atau ingin terjerumus ke dalam kekufuran. Maka bukan setelah sekian lama, tapi pada saat dia berniat itu dia sudah langsung keluar dari Islam. Maka ia menjadi kafir saat itu pula. Artinya saat ia meletakkan niat untuk menjadi kafir. Kemudian perkataan Al-Imam Badrul Rasyid Al-Hanafi. Ini masih ulama dalam mazhab Hanafi kita bicarakan. Wafat pada tahun 768 Hijriyah. Dalam karyanya berjudul Risalah fi Bayani Al-Alfaz Al-Kufriyah. Halaman 19 beliau berkata, Man kafara bilisanihi ta'ian. Kita artikan ya. Barang siapa mengucapkan kata-kata kufur dengan lidahnya dan tanpa ada memaksanya, artinya bukan di bawah ancaman bunuh. Nah, ini perhatikan, kalau ada orang mengucapkan kalimat kufur bukan di bawah ancaman bunuh, maka dia terjerumus ke dalam kekufuran. Kecuali kalau orang di bawah ancaman bunuh. Kalau dia ada orang kafir misalnya memaksa dia mengucapkan kalimat kufur, kalau tidak dia akan dibunuh. Nah, maka ketika itu kalau dia mengucapkan kalimat kufur tapi dalam hatinya tidak mengimani itu, membenci kalimat kufur tersebut, maka dia tidak terjerumus ke dalam kekufuran. Ini hanya berlaku bagi orang yang di bawah ancaman. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang di bawah ancaman. Ya, itu pernah terjadi dengan salah satu sahabat Nabi, Ammar ibn Yasir. Pernah terjadi pada beliau. Kita lanjut. Walaupun hatinya merasa tetap dalam iman, maka sesungguhnya orang ini adalah seorang kafir. Jadi orang yang bukan di bawah ancaman tadi, kalau dia mengucapkan kalimat kufur, walaupun hatinya tetap beriman.
maka dia telah keluar dari Islam, tetap keluar dari Islam. Jadi ucapan harus dijaga, kecuali kalau salah ucap. Itu berbeda lagi. Salah ucap itu misalnya udah 100% hatinya ingin mengatakan A, tiba-tiba tanpa dia sadari terucap C di lidahnya. Ini namanya salah ucap. Ya, ini namanya sabqul lisan. Kalau yang seperti ini tidak terjerumus dalam kekufuran. Ada pengecualian nanti ya. Ini tadi udah 2 pengecualian. Orang salah ucap, sabqul lisan, dia ingin mengatakan A benar-benar tapi yang keluar ternyata C. Atau orang yang di bawah ancaman bunuh. Ya, kita lanjut. Dan apa yang ada dalam hatinya tidak dapat memberikan manfaat apapun bagi dirinya. Orang semacam ini bagi Allah adalah seorang yang kafir, oleh karena sesungguhnya seorang mukmin itu diketahui bahwa ia seorang mukmin adalah dari apa yang diucapkannya. Dengan demikian, apabila ia berkata-kata kufur, maka sungguh ia telah menjadi kafir menurut kita dan menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini pentahqiqan dari beliau ini. Oke, kita lanjut. Syekh Mulla Ali Al-Qari Al-Hanafi. Ini dari mazhab Hanafi. Ada seorang ulama bernama Mulla Ali Al-Qari, Syekh Mulla Ali Al-Qari. Beliau wafat tahun 1014 Hijriah dalam kitab beliau berjudul Syarhu Al-Fiqhil Akbar. Syarhul Fiqhil Akbar. Al-Fiqhul Akbar itu punya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya kitab, di dalamnya membahas tentang masalah akidah. Beliau kasih judul Al-Fiqhul Akbar. Syekh Mulla Ali Al-Qari mensyarah kitab ini. Ya, maka disebut dengan Syarhul Fiqhil Akbar. Nah, beliau Al-Fiqhul Akbar adalah karya Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit tadi yang kita jelaskan ya. Wafat tahun 150 Hijriah. Nah, di dalam kitab Syarah Al-Fiqhul Akbar ini karangan Mulla Ali Al-Qari Al-Hanafi pada halaman 274 beliau berkata, "Summa i'lam atau summa lam annahu idza takallama bi kalimatil kufri aliman bi ma'naha wa la ya'taqidu ma'naha." Kita lanjut ya. Ketahuilah bila seseorang berkata-kata kufur, ia mengetahui makna kata-kata kufur tersebut, walaupun ia tidak meyakininya sebagai kekufuran. Lalu kata-kata kufur ini terjadi dari dirinya, bukan karena paksaan, tetapi terjadi dengan keinginannya sendiri. Artinya dalam keadaan normal, tanpa paksaan dengan ancaman bunuh, maka orang ini dihukumi sebagai orang kafir atau murtad. Ini tadi ya. Baik, kita lanjut lagi. Tadi udah berapa? Udah 3 ulama mazhab Hanafi. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah, ulama-ulama Hindi, fatwa-fatwa ulama Hindi itu dikumpulkan dalam sebuah kitab, maka lalu kemudian kitabnya diberi judul Al-Fatawa Al-Hindiyah, fatwa-fatwa ulama Hindia. Kitab fikih dalam mazhab Hanafi ditulis oleh kumpulan ulama India yang diketuai oleh Syekh Nizamuddin Al-Balkhi dengan instruksi langsung dari penguasa India pada masanya, yaitu Abu Al-Muzaffar Muhyiddin Muhammad Urnakzib. Nah, itu namanya ya. Pada juz 2 halaman 259 hingga 261 tertulis sebagai berikut. Yakfur bi itsbatil makanillahi ta'ala. Kita lanjut pakai bahasa Indonesia ya. Orang yang menetapkan tempat bagi Allah telah menjadi kafir. Artinya orang yang meyakini Allah itu bertempat. Orang yang menetapkan bahwa Allah itu misalnya katanya di atas arsy atau di langit, itu namanya bertempat. Maka menurut fatwa-fatwa ulama India, orang yang menetapkan tempat bagi Allah tersebut, maka dia telah kafir.
atau keluar dari Islam. Demikian pula jika ada seorang yang berkata kepadanya, tidakkah engkau merasa takut kepada Allah? Lalu dalam keadaan marah orang ini menjawab tidak, maka ia telah menjadi kafir. Seperti inilah pula yang telah dituliskan oleh kitab fatwa Qudlihon. Ada namanya fatwa Qudlihon. Khon itu lakopnya India gitu, orang-orang ulama Pakistan ya. Qudlihon, fatwa Qudlihon. Ya, oke. Artinya apa di sini? Dalam keadaan marah bukan uzur bagi seseorang. Ketika dia mengucapkan kata-kata kufur dalam keadaan marah pun, ya, maka dia tetap terjerumus ke dalam kekufuran. Oleh karena itu, kenapa Nabi sampai 3 kali ketika ada sahabat datang minta diberi wasiat, ya Rasulullah ausini. Apa kata Rasul? Satu nasihatnya sesuai dengan pribadi orang ini. La taghdab. Orang ini masih merasa kurang, pengen lagi apa nak wasiat dari Nabi. Datang lagi, ya Rasulullah ausini. Beri saya wasiat. Tetap wasiatnya sama. La taghdab, jangan marah. Enggak puas juga, pengen lagi supaya pengen ditambah nasihatnya. Ausini ya Rasulullah. Tetap yang ketiga kali, la taghdab. Ini penegasan dari Nabi. Ya, para ulama menjelaskan kalau seandainya marah adalah uzur bagi seseorang, baik itu mengucapkan kalimat kufur atau mentalak istrinya, ya, maka tidak mungkin Rasulullah menegaskan hal ini. Maka jangan marah, bukan uzur. Kalau dia mengucapkan kalimat kufur dalam keadaan marah, maka terjerumus ke dalam kekufuran. Ini yang ditegaskan dalam Al-Fatawa Al-Hindiyah. Baik, kita lanjut. Masih dalam mazhab Hanafi. Ulama dalam mazhab Hanafi. Al-Imam Muhammad ibn Ahmad As-Saraqsi Al-Hanafi, wafat 483 Hijriyah. Nah, coba boleh kalau mau dihafal namanya, boleh dihafal namanya. Ini ulama-ulama besar ini. Dalam kitab karyanya berjudul Al-Mabsut, judul kitabnya, volume 3, juz 3, halaman 49, menuliskan Babu nikahil murtad. Kita langsung terjemahkan. Bab tentang nikah seorang yang murtad. Seorang muslim apabila ia murtad atau keluar dari Islam, maka menurut kami ulama mazhab Hanafi, istrinya menjadi terpisah darinya. Artinya rusak tali pernikahannya. Baik istrinya tersebut seorang muslimah atau seorang kitabiyah. Serta sama halnya istrinya tersebut telah disetubuhi ataupun belum. Jadi akad nikahnya nggak sah bagi orang murtad. Kalau ada misal laki-laki yang murtad lalu nikah dengan seorang muslimah, akad nikahnya nggak sah. Atau juga sebaliknya, ada seorang perempuan yang murtaddah nikah dengan seorang muslim, maka akad nikahnya juga tidak sah. Bahkan antara orang murtad dengan murtaddah melakukan akad nikah itu juga nggak sah akad nikahnya. Ya, oke, itulah bahayanya riddah. Kita lanjut. Al-Imam Abdullah ibn Ahmad An-Nasafi. Pernah dengar tafsir Nasafi? Ini ulama tafsir beliau. An-Nasafi, wafat 701 Hijriyah. Dalam kitab Kanzud Daqaiq. Nah, judul kitabnya Kanzud Daqaiq, Kanzu ad-Daqaiq. Dalam pembahasan kitab Asyar berkata, Ajma'a ashabuna ala anna riddata tubtilu ismatan nikahi wa taq'ul furqah bainahuma binafsir riddah. Maknanya, seluruh sahabat kami yaitu ulama mazhab Hanafi telah sepakat bahwa riddah atau kufur, keluar dari Islam, dapat merusak tali pernikahan, dan dengan hanya riddah itu sendiri maka dua orang suami istri menjadi terpisah.
Apabila ada suami istri melakukan akad nikah, ini muslim, ini muslimah, lalu sudah melakukan hubungan suami istri. Lalu ada salah satu di antara mereka yang terjumus ke dalam kekufuran. Maka pada saat itu langsung terpisah tali pernikahannya, tapi masih menggantung. Artinya menggantung, kalau seandainya orang yang terjumus kekufuran tadi segera masuk Islam, atau masuk Islamnya sebelum berakhir masa iddah. Masa iddah tahu ya? Masa iddah itu masa penantian, masa sucinya perempuan. Nah 3 bulan, rata-rata 3 bulan. Ya, 3 kali suci. Haid, suci, bulan depan haid, suci, berikutnya lagi haid, suci, berarti tidak 3 kali suci. Berarti masa penantian dalam masa iddah ini. Nah, kalau seandainya yang terjumus kekufuran tadi kemudian bertobat masuk Islam kembali, masih dalam rentang masa iddah, maka tali pernikahannya otomatis terjalin tanpa melakukan akad nikah baru. Paham ya? Tetapi sebelum masuk ke dalam Islam kembali, tetap tidak boleh berhubungan. Infasakho nikahnya, terpisah. Tidak boleh berhubungan itu. Otomatis. Tapi masih menggantung. Itu sebut dari menggantung itu. Selama masa iddah. Oke, tapi kalau sudah selesai masa iddah, dia belum masuk Islam. Lalu misalnya setelah berlalu sekian lama masa iddah baru masuk Islam misalnya. Dan dia pengen ini mantan istrinya menjadi istrinya lagi, maka harus akad nikah baru lagi. Kalau masuk Islamnya setelah selesai sudah mencapai masa iddah. Itu ya. Baik, ini yang disebutkan oleh ulama Hanafi ini. Itu yang dimaksud. Kita lanjut. Syekh Abdul Ghani Al-Ghunaimi Ad-Damashqi, Damaskus, Al-Maidani Al-Hanafi, wafat 1298 Hijriyah, dalam kitab Al-Lubab fi Syarhil Kitab, juz 3 halaman 28, berkata, wa idzar tadda ahaduz zaujaini anil islami waqa'atil furqatu bainahuma bi ghairi talaqin. Jika salah seorang dari suami istri menjadi murtad atau keluar dari Islam, maka secara otomatis terjadi perpisahan antara keduanya yang bukan karena talak atau cerai. Terjadi otomatis terpisah, tapi tidak dihitung talak. Paham ya? Tidak dihitung talak, karena menghitung berapa kali talak juga penting. Kenapa? Karena kalau sudah sampai talak ketiga tidak boleh lagi kembali secara otomatis. Tidak boleh kembali dengan rujuk lagi kalau mentalak istri, makanya penting. Tapi dalam hal ini walaupun tali pernikahannya terpisah gitu ya, tapi tidak terhitung talak. Ya, namun tetap tadi ya yang terjumus kekufuran segera masuk Islam dan otomatis kembali terhubung kembali tali pernikahannya kalau masih dalam rentang waktu masa iddah. Baik, kita lanjut. Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi Al-Hanafi. Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, ulama fikih ini dari kalangan mazhab Hanafi. Beliau wafat tahun 1143 Hijriah. Dalam kitab karyanya berjudul Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani. Ini kitab termasuk terkenal juga di kalangan pesantren. Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani. Halaman 124 beliau berkata, ini panjang ya. Wa amma aqsamul kufri fahiyya, dan seterusnya. Kita lanjut maknanya. Apa kata Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi? Adapun pembagian kufur dalam tinjauan syariat terbagi kepada 3 bagian, di mana setiap macam dan bentuk kufur kembali kepada 3 bagian ini, yaitu tasbih, ta'til,
takdzib. Nah, ini yang beliau maksud babul kufur. Ini maksud apa? Bab kufur. Artinya pintu-pintu yang menyebabkan orang bisa terjerumus ke dalam kekufuran. Ada 3 juga sama. Apa yang pertama? Tasbih. Pintu pertama, tasbih. Apa itu tasbih? Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu pintu pertama. Penyebab orang ini terjerumus ke kekufuran karena masuk ke dalam pintu tasbih. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Seperti orang yang mengatakan Allah punya mata, orang yang meyakini Allah itu punya tangan, orang yang mengatakan Allah itu memiliki bentuk, orang yang mengatakan Allah itu punya roh, atau orang yang mengatakan Allah itu bercahaya. Ini adalah babut tasbih. Pintu penyerupaan Allah dengan makhluk ini yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam kekufuran. Seperti berkeyakinan bahwa Allah menyerupai sesuatu dari makhluknya. Seperti mereka yang berkeyakinan bahwa Allah adalah benda yang duduk di atas arsy. Ini masih perkataan Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi ya. Ya, tasbih itu orang menyerupakan Allah itu seperti adalah orang yang berkeyakinan bahwa Allah adalah benda yang duduk di atas arsy. Atau berkeyakinan bahwa Allah memiliki 2 tangan dalam makna anggota badan. Atau bahwa Allah seperti bentuk sipulan, atau meyakini memiliki sifat seperti sifat sipulan, atau berkeyakinan bahwa Allah adalah sinar yang dapat dibayangkan oleh akal, atau berkeyakinan bahwa Allah berada di langit, atau bahwa Allah berada pada arah di antara arah yang 6, atas, bawah, depan, belakang, samping kanan dan samping kiri, atau berkeyakinan bahwa Allah bertempat di antara beberapa tempat, atau berada di seluruh tempat, atau berkeyakinan bahwa Allah memenuhi seluruh lapisan langit dan bumi, atau berkeyakinan bahwa Allah bertempat atau menetap di dalam sesuatu di antara makhluk-makhluknya, atau menetap di dalam segala sesuatu, atau berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan sebagian makhluknya. Ini yang disebut keyakinan hulul, keyakinan wahdatul wujud. Atau berkeyakinan menyatu dengan seluruh makhluknya. Atau berkeyakinan bahwa ada sesuatu atau segala sesuatu dari makhluk Allah menyatu dengan Allah. Maka semua ini adalah jelas sebagai kekufuran. Semoga kita terlindung darinya. Penyebab utamanya adalah karena kebodohan terhadap perkara-perkara pokok akidah yang sebenarnya wajib ia ketahui. Siapa yang mengatakan ini? Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, seorang ulama Hanafi. Beliau ini salah satu ulama terkenal dalam kalangan mazhab Hanafi. Ulama terkemuka dari kalangan mazhab Hanafi. Kita menjelaskan, ini baru bagian kecil ya, masih banyak ulama Hanafi yang lain. Ini yang kita sebutkan ini adalah pemuka dari ulama dari kalangan mazhab Hanafi. Ini pemukanya, dedengkotnya ini, pimpinan-pimpinan dalam mazhab Hanafi. Nah, kita menyebutkan ini biar kita tahu benar bahwa ini benar-benar kesepakatan para ulama, bukan asal bunyi saja, asal sebut saja, asal ngomong saja. Ya. Nah, insyaallah akan datang kita juga akan jelaskan pendapat riddah pendapat dari ulama mazhab Maliki. Terus mazhab Syafi'i, lalu Hambali. Dalam mazhab Hambali sekalipun, ya ada sebagian orang mengklaim dirinya Hambali, tapi tidak sesuai dengan keyakinan Imam Ahmad dan keyakinan ulama-ulama dari kalangan mazhab Hambali. Karena memang dari mazhab Hambali itu terpecah. Nah, ada yang masih sesuai dengan pendapat Imam Ahmad. Tapi ada juga yang tidak lagi mengambil pendapat Imam Ahmad, tapi masih mengklaim sebagai Hambali. Itu juga ada penyebabnya. Ada salah satu tokohnya mereka ini, abad 12 Hijriah, lahir dan wafatnya awal abad ke-13 Hijriah. Abad ke-13 Hijriah. Lahirnya abad 12, wafat abad 13. Ya. Ini mengaku dirinya sebagai Hambali dikarenakan ayahnya Hambali. Padahal ayahnya ini ulama besar.
sedangkan dia hanya mengaku dan tidak pernah belajar dari ayahnya. Bahkan ayahnya semasa hidup marah kepadanya karena nggak mau belajar fikih. Dan bahkan mewaspadai masyarakat, hati-hati dengan anakku suatu ketika nanti keburukan terjadi padanya sebelum ayahnya meninggal. Setelah ayahnya meninggal baru dia perlihatkan keburukannya. Benar apa yang dikatakan oleh ayahnya. Ini namanya firasatul mukmin. Firasatnya seorang mukmin. Kalau ayahnya ulama besar, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan mazhab Hambali. Nah, saudara kandungnya bernama Syekh Sulaiman juga Hambali. Dan saudara kandungnya lah setelah ayahnya meninggal, beliaulah yang selalu menasehati yang satu ini, yang dikenal dengan Muhammad bin Abdul Wahab ini. Saudaranya namanya Syekh Sulaiman. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngikutin ayahnya. Dia sampai menulis 2 kitab untuk mewaspadai masyarakat dari saudara kandungnya ini. Selalu diingatin saudara kandungnya, tapi saudara kandungnya kadang selalu juga memarahinya, agak temperamental, dan pernah menyuruh orang gila untuk membunuh Syekh Sulaiman. Ya, itu panjang ceritanya ya. Nah, begitu juga abad ke-7 terakhir, di abad ke-7 ada seseorang ya yang bernama Ibnu Taimiyah. Nah, ini juga mengklaim dirinya sebagai Hambali. Kenapa? Karena ayah dan kakeknya, yang terkenal itu kakeknya, itu Hambali. Sedangkan dia hanya ikut. Kalau ayahnya namanya Syekh Abdul Halim, ini ulama besar. Ya, kakeknya Al-Majdu Ibnu Taimiyah, ulama besar dari kalangan Hambali, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi si anaknya ini, cucunya ini, ya, itu di luar dari jalur ulama Hambali. Ya, bahkan dia orang yang pertama sekali mengharamkan tawasul. 6-7 abad lamanya tidak ada satupun ulama mengatakan tawasul itu haram. 6-7 abad lamanya tidak ada satupun ulama mengatakan tawasul itu syirik. Pertama sekali yang mengharamkan dan mensyirikkan tawasul adalah Ibnu Taimiyah. Abad ke-7. Wafatnya di awal abad ke-8 di penjara. Dipenjara oleh hakim-hakim 4 mazhab. Ya, pembesar hakim dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Merekalah yang menghukumi Ibnu Taimiyah, ya, dan masuk dalam penjara, lalu meninggal di dalam penjara. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah akan datang kita lanjutkan lagi, masih terkait tentang masalah riddah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi keluarga kita, dan mudah-mudahan hati kita diteguhkan pendirian oleh Allah dalam iman dan Islam, dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Tahlilan, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.